Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal, saya Yumna Azmidur dari MAN Pematang Siantara yang sedang menduduki bangku kelas 10, tepatnya dari kelas 10-9. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pembahasan kepada teman-teman sekalian mengenai rangkuman materi PKN kelas 10 di bab 4, yang mana di bab tersebut membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak asing kita dengar sebagai NKRI. Langsung saja dari unit pertama. Di unit ini kita akan membahas tentang paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Kita mulai dari pengertian bangsa dan kebangsaan. Pada rapat BPUPK yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, telah terjadi diskusi atau tukar pikiran mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan. Ir Soekarno kala itu menggarisbawahi dua hal, yakni yang pertama, dirinya Islam, sehingga pendapatnya tidak dimaksudkan untuk menyerang atau menolak pendukung tokoh Islam. Yang kedua, meletakkan paham kebangsaan sebagai dasar tegak berdirinya sebuah negara. Ir Soekarno juga mengutip pendapat dari tokoh terbuka yang bernama Ernest Renan. Dia menyatakan bahwa syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu, dan yang menjadi bangsa yaitu suatu gerombolan manusia yang mau bersatu dan yang merasa dirinya bersatu. Kemudian, ia juga mengutip pendapat lain menurut definisi Ottobello yang menyatakan bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Namun, Ir Soekarno tidak serta merasa setuju begitu saja dengan pendapat dari kedua tokoh tersebut, karena pada masa itu belum ada yang namanya geopolitik. Dan menurut Soekarno, bangsa atau kebangsaan itu tidak didasarkan dengan satu daerah tertentu. Contohnya, Pulau Jawa, tetapi termasuk semua pulau, semua etnis, semua teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia mencintai dan turut menjaga NKRI. Adapun tujuan dari memiliki sikap nasionalisme diantaranya adalah menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, mempererat tali persaudaraan antara sesama anggota masyarakat, dan berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara ke pemerintah, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, dan menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dalam negeri. Menurut Dr. Sedio, adapun ciri-ciri nasionalisme diantaranya adalah adanya persatuan dan kesatuan bangsa, dan adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. Perjuangan yang dilakukan juga bersifat nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan masyarakat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada beragam bentuk nasionalisme yang diterapkan di suatu negara, antara lain, yang pertama, nasionalisme kewarganegaraan, yang kedua, nasionalisme etnis, yang ketiga, nasionalisme romantik organik atau identitas, yang keempat, nasionalisme budaya, yang kelima, nasionalisme kenegaraan, dan yang keenam, nasionalisme agama. Nasionalisme kewarganegaraan adalah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik
dari keikutsertaan rakyat, kehendak rakyat, ataupun perwakilan politik. Nasionalisme etnis adalah berupa semangat kebudayaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Nasionalisme romantik atau organik atau identitas adalah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya adalah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nasionalisme kenegaraan adalah masyarakat memiliki perasaan nasionalisis yang kuat, diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme agama adalah negara memiliki kelegitimasi politik dari adanya persamaan negara. Ada beberapa contoh sikap dan perilaku dengan sikap nasionalisme. Di antaranya, mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya negara, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri, bersedia melakukan aksi nyata, membela, mempertahankan, dan memperjuangkan negara. Di unit 2, kita akan membahas mengenai NKRI dan kedaulatan wilayah. Kita mulai dari pengertian NKRI. Sebuah wilayah negara atau wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dari tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Letak geografis Indonesia berada di posisi antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Lalu dua samudra itu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lanjut kita masuk batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Letak Indonesia yang strategis tersebut membuat konsekuensi perbatasan dengan negara, baik di laut maupun darat. Berikut ini adalah beberapa kawasan di mana Indonesia berbatasan dengan negara lain. Pertama, kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India dan Malaysia di Aceh, Sumatera Utara, dan dua pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau, dan 20 pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan darat Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia di Filipina, di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan laut dengan pulau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan 8 pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Papua, Maluku, dan 20 pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di NTT dan 5 pulau kecil terluar. Kawasan perbatasan laut terhadap bagian dengan laut lepas di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 19 pulau kecil terluar. Batas wilayah Indonesia ini diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang pedoman penegasan batasan daerah.
Berakhirlah pembahasan kita sampai di sini. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai rangkuman materi PKN kelas 10 di bab 4. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.